Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Kita melanjutkan materi berikutnya. Semoga pertemuan ini memberikan penjelasan kepada kalian semuanya, sehingga nanti pada saat harus menyelesaikan tugas-tugas, kalian dapat menyelesaikan dengan mudah. Dulu sudah kalian lakukan di awal-awal itu mengenal kembali fungsi kuadrat, kemudian memfaktorkan atau mencari nilai-nilai atau akar-akar dari suatu bentuk kuadrat. Dilanjutkan lagi dengan menggambar dari fungsi kuadrat. Nah, selanjutnya adalah menentukan fungsi kuadratnya berdasarkan informasi atau gambar. Nah, anak-anak masih ingat ya, bentuk fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, menentukan fungsi kuadrat berarti berdasarkan beberapa titik dan informasi penting dari grafiknya, kita dapat menentukan nilai A, nilai B, maupun nilai C-nya. Sehingga nanti bentuk umum fungsi kuadrat tersebut terdefinisi secara jelas. Saya ingatkan di buku paket nanti bisa kalian dijadikan referensi di halaman 110 dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Sekali lagi saya ingatkan tadi, berdasarkan grafik kita bisa melihat atau mencari informasi penting. Kemudian dari informasi penting kita bisa menentukan nilai A, B, dan C-nya. Dari situlah kita bisa menentukan fungsi kuadratnya. Nah, ada 4 macam cara. Lanjut. Yang pertama, yaitu jika diketahui bahwa grafik melewati 3 titik tertentu. Jadi, jika diketahui grafik melewati 3 titik tertentu, nanti bisa dicari nilai A, B, dan C-nya. Yang kedua, jika diketahui titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y-nya. Kemudian jenis yang ketiga atau macam yang ketiga adalah jika diketahui titik potong terhadap sumbu X dan titik puncak grafiknya. Yang keempat, jika diketahui titik potong terhadap sumbu Y dan titik puncak grafiknya. Gitu. Ya, tadi saya ingatkan kembali ya. Jika dirasa kurang jelas, kalian dapat membuka buku siswa halaman 110 dan seterusnya. Bisa juga belajar dari sumber lain yang relevan. Diharapkan setelah mengikuti penjelasan ini, kalian bisa menjawab soal latihan di halaman 115, latihan 2.4. Jika fungsi kuadrat melalui 3 titik. Apa ini maksudnya? Ya, ini 3 titik itu siapa? Nah, di sini contohnya, tentukan persamaan fungsi kuadrat. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui 3 titik yaitu min 1, 0,4, 1,5. Mudah caranya, kalian sudah pernah mensubstitusikan nilai ya, pada kelas 8 dulu sudah pernah substitusi, itu pernah apa ya, menggantikan nilai-nilai itu ke dalam rumus, sehingga dengan disubstitusikan semua koordinat ke rumus umum fungsi ini, kita lihat hitungannya seperti ini. Melalui 0,4 itu artinya bayangan 0. Bayangan 0 itu F0. Artinya X-nya semua diganti dengan 0 menjadi ini.
Ini X diganti 0, yang ini juga X yang belakang diganti 0. Kemudian C-nya tidak ada X, berarti tetap biasa saja. Nah, akan diperoleh persamaan ini, F0 sama dengan 4. Bayangan 0 itu kan F0 ya. Ini bayangan 0 itu F0. Ini F0, nilainya 4. Nah, sehingga nilai C sama dengan 4. 0 tambah 0 tambah C sama dengan 4, maka C sama dengan 4. Gitu. Ya, itu. Jelas ya? Nilai C sama dengan 4. Begitu juga yang min 1, min 1. Min 1, min 1 ini. Artinya apa? Bayangan dari min 1 kita masukkan di sini. Nilainya adalah min 1. Nah, min 1-nya ditaruh di ruas kanan. Nah, itu. Dengan begitu, min 1 yang ini juga dimasukkan ke sini, kemudian ini, kemudian ini. Sehingga kita peroleh A kali min 1 kuadrat berarti A sendiri. B kali min 1 min B. Kemudian ini min 1 dikurangi 4. Diperoleh min 5. Maka kita dapatkan persamaan ini. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 1. Berikutnya titik yang ketiga, 1,5. Maka ini satunya kita jadikan F1. 5-nya adalah hasilnya, jadi F1 sama dengan 5, maka ini 5. Ini kalau rumus ini X yang berarti. X. Fx sama dengan itu. Sehingga ketika F1 kita gantikan X-nya dengan angka 1. Semua X kita ganti 1. F1 sama dengan A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah C-nya tadi kan 4 ya, sudah. C-nya 4 dari mana? Ini. Dari sini. Sehingga kita peroleh ini 1 kuadrat 1 kali A adalah A, 1 kali B adalah B, jadi A plus B sama dengan 1. Itu disebut sebagai persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita letakkan di sini berdekatan. Jadi apa tadi? A min B sama dengan min 5. Kemudian A plus B sama dengan 1. Tentu kalian masih ingat ya di pelajaran kelas 8 dulu. Dengan cara dijumlahkan nanti min B dengan plus B jadi hilang, sehingga A ditambah A adalah 2A. 2A sama dengan min 4, maka A sama dengan 2. Paham ya? A sama dengan min 2. Nah, ketika A sama dengan min 2, bisa kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke atasnya tadi. Atau bentuknya menjadi itu. Ya. Jadi B sama dengan 1 dikurangi A sama dengan 1 min 2 sama dengan 1 plus 2. Jadi B sama dengan 3. B sama dengan 3. Dengan begitu kita sudah menemukan nilai C. Ini kan?
nilai C sudah. Nah, kemudian nilai B sudah. Ini nih yang B ya. Nilai B. Kemudian nilai A. A, B, C sudah ada semua, maka tinggal kita masukkan A-nya adalah min 2, B 3, C-nya 4. Jadilah fungsi kuadratnya. Sehingga dapat kita simpulkan terakhir. Jadi fungsi kuadrat yang melalui ini 3 titik tadi adalah fx sama dengan min 2x kuadrat plus 3x plus 4. Begitu. Itu contoh 1. Cukup jelas? Ya, nanti bisa diulang-ulang ya sampai kalian mendapatkan ilmu sejelas-jelasnya. Kalau perlu, kamu coba ulang soal ini di kertas sehingga kalian bisa lanjut di nomor 2 setelah nomor 1-nya jelas, selesai, bisa gitu. Bagaimana fungsi kuadrat jika diketahui titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y? Contoh soal aja langsung. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui ini min 2,0 dan 3,0. 3,0 berarti kan Y-nya 0, jadi pada sumbu X. Dan 0,3 berarti X-nya itu 0, berarti pada sumbu Y. Nah, itu titik potongnya dua macam. Ini pada sumbu X, ini pada sumbu Y. Nah, agak beda dengan yang pertama tadi. Di sini pada sumbu X langsung bertemu di dua titik, yaitu min 2,0 dan 3,0. Rumus yang dipakai diuraikan. A dikalikan X min P dikali X min Q. Di mana P dan Q itu ini tadi X1 dan X2. Ya. Ini P, yang belakang ini adalah Q. Sehingga A min 2 adalah A plus 2. X min 2 berarti X plus 2. X min 3 ya berarti X min 3. Sehingga rumus fungsinya menjadi fx sama dengan A dikalikan X plus 2 dikalikan X min 3. Atau ini, jadi rumus fungsinya menjadi ini. Oke, nah, ini yang kita pakai untuk memasukkan koordinat berikutnya. Nah, jadi F0 sama dengan 3. Siapa F0? Yaitu bayangan 0 ketika semua X diganti oleh 0, sehingga F0 sama dengan A dikali 0 plus 2 masih dikalikan dengan 0 min 3. Dari sini dapat kita peroleh bilangan 2 kali min 3 min 6. Sehingga min 6A sama dengan 3. Nah, berarti A sama dengan 3 dibagi min 6 sama dengan min setengah. Sudah, setelah itu A-nya kita masukkan ke bentuk tadi. Masukkan sini. Sehingga bentuknya menjadi ini. Ya. Sudah selesai, tinggal finishing aja, kalian udah biasa ya. Min setengah dikalikan ini, yang ini adalah X kuadrat min X min 6. Sudah selesai. Terus distributifkan ya seperti ini. Yes.
alhamdulillah. 2 langkah atau 2 macam menentukan fungsi sudah kita lewati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.